Nih, saya tunjukkan dulu berarti filenya ya. Sabar. Ini satu. Terus ini satu. Nah. Share screen. Nih. Participant can see your screen. Nah, ini ya. Ini minggu lalu. Jadi memindahkan, kan kita sudah memindahkan tuh dari jurnal khusus, jurnal umum ke buku besar nih. Kita kelompokkan akun-akun yang sama, ya. Lalu kita jumlahkan saldonya berapa banyak. Misalkan di sini contohnya dari mulai kas, saldonya terakhir kita sudah pindahkan dari daftar saldo, dari jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal umum. Dipindahkan sesuai pos masing-masingnya ya. Kalau misalkan daftar saldonya di debit, pindahkan di debit. Kalau ini di kredit, pindah di kredit. Dan dihitung saldonya. Nah, saldo akhir kemarin, saldo akhir di buku besar, nah itu yang kita pindahkan ke neraca saldo atau daftar saldo sebelum penyesuaian ini. Ini kan kas nih, satu kas, contohnya ini kas. Saldo akhirnya di debit 36.884. Nah, kita pindahin ke sini. Nih, kas. Makanya ini kan kasnya akun kas 36884 di debit. 36884 debit. Terus piutang semua dipindahkan. Saldo akhirnya berapa nih? 34246. 34246 nih. Piutang di sisi debit kita pindahin lagi. Terus kita pindahin lagi. Setelah piutang kan ada nih semua akun-akunnya di sini nih. Nah, persediaan barang dagang 99120 di debit ya. Asuransi dibayar di muka 3 juta di debit. Tuh, kita cuma pindahkan aja ke situ. Lalu perlengkapan toko 2320. Ada lagi. Ya, udah nih. Ini juga udah. Peralatan toko 43440. Ya, pindahin sini. Terus pindah lagi. Akumulasi penyusutan peralatan toko juga ada di sini nih. Di kredit 10.080.000. Utang dagang 8040. Di kredit modal 143416 nih. Ada ya. Prive 20 juta di debit. Lalu ada penjualan. Penjualan nih 654910 ya. Udah pindah-pindahin aja, cuma tinggal memindahkan aja. Pindah, udah lagi, pindah lagi. Lalu retur penjualan dan pengurangan harga 12.080 pindahin. Cuma tinggal memindahkan saja ini. Potongan penjualan nih, potongan penjualan. Nih, 4424 di debit, pembelian nih 434952. Retur pembelian dan pengurangan harga juga 2 juta nih di kredit, potongan pembelian 500.000 di kredit nih. Sisanya beban semua nih. Beban angkut pembelian 600.000 debit, beban angkut penjualan 480, beban gaji bagian penjualan 680. Udah sampai ke mana tadi beban ini ya. Beban iklan 16.400. Rupa-rupa, beban penjualan rupa-rupa 2240. Beban gaji bagian kantor 24240. Beban sewa di sini 21520. Beban administrasi rupa-rupa 1320. Nah,
Hasilnya dijumlah. Totalnya sisi debitnya 818.946, sisi kreditnya juga sama nih 818.946. Nah, itu cuma mindahin doang tuh ke daftar saldo. Dari buku besar ke daftar saldo. Jadi cuman hanya memindahkan saja. Saldonya udah ada, udah dihitung, tinggal pindah. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita masuk ke jurnal penyesuaian. Kalau kamu masih ingat waktu di perusahaan dagang, sama tuh membuat juga yang namanya jurnal penyesuaian. Kenapa harus dibuat jurnal penyesuaian? Supaya kita tahu keadaan akun-akun yang sebenarnya. Nah, tapi tidak semua akun, ya nggak semua akun tuh dimasuk ke jurnal penyesuaian. Cuman ada 7 akun yang perlu disesuaikan. Kan akunnya banyak. Nah, tapi hanya ada 7 akun yang perlu disesuaikan. Nah, kalau kemarin yang saya kasih kertasnya, saya udah ketik tuh di situ tuh. Akun apa saja yang perlu disesuaikan. Sama seperti perusahaan jasa, akun-akun apa aja sih di perusahaan dagang yang perlu disesuaikan? Yang pertama itu akun perlengkapan. Sama di perusahaan jasa, akun perlengkapan ini perlu disesuaikan supaya kita tahu ya, perlengkapan ini atau barang-barang yang mendukung keberlangsungan usaha itu kan penggunaannya perlengkapan ini kurang dari 1 tahun. Ya, jadi atau disebut juga barang habis pakai. Jadi barang habis pakai yang biasa digunakan kurang dari 1 tahun. Nah, ini kita hitung berapa banyak nih yang sudah terpakai dan sisanya berapa selama periode tersebut. Nah, pasti ada nih perlengkapan. Contohnya misalkan apa ya? Perlengkapan ini misalkan beli-beli alat tulis gitu ya. Kalau kantor nih beli-beli alat tulis, atau misalkan kalau ini perusahaan dagang mungkin beli kalkulator, beli lagi kalau dia perusahaan dagangnya toko kelontong atau toko sembako ya dia mungkin beli timbangan gitu, buat nimbang beras, buat nimbang gula, telur. Nah, itu tuh termasuk ke perlengkapannya tuh. Alat-alat perlengkapannya. Nah, itu kan pasti ada yang rusak, kita beli lagi, atau ada yang habis, kita beli lagi. Kalau di perusahaan jasa kayak peralatan kayak misalkan sampo-nya kemarin, atau misalkan conditionernya lah gitu untuk melengkapi jasa yang dijual di salon. Nah, kalau di perusahaan jasa kayak perusahaan dagang juga sama. Alat tulis dan sebagainya itu termasuk ke perlengkapan. Nah, itu dihitung. Pertama stoknya berapa, jumlahnya berapa, kan pasti ada penambahan, ada pengurangan, ada yang mungkin juga udah rusak. Nah, itu dihitung di akhir periode. Selain perlengkapan, ada penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan aset tetap ini saya ada kendaraan, mesin, dan peralatan sama. Sama seperti di perusahaan jasa, aset tetap ini ya tiap tahun itu pasti ada yang namanya penyusutan atau depresiasi dari kendaraan, mesin-mesin yang digunakan, sama peralatan yang digunakan. Nah, ini juga mengalami penyusutan dan itu harus disesuaikan karena kan nilainya berkurang tiap periode, tiap tahun pasti nilainya berkurang. Nah, itu perlu disesuaikan. Lalu ada juga yang ketiga, beban dibayar di muka. Contohnya beban sewa atau beban asuransi. Biasanya kalau misalkan perusahaan nyewa ruko, nyewa toko gitu ya, itu kan dia bayar langsung tuh 1 tahun, 2 tahun sewanya kan. Nah, itu langsung bayar.
Sama seperti bayar asuransi, asuransi kendaraan, asuransi rumah, atau asuransi pribadi karyawannya, itu kan dibayar di muka. Ini biasanya perusahaan bayar selama 1 tahun atau misalkan 6 bulan sekaligus gitu. Nah itu dibayar di muka, beban dibayar di muka itu juga perlu disesuaikan. Atau istilahnya tuh kalau di perusahaan dagang itu ada namanya itu persekot beban. Itu istilahnya ya. Ada pendapatan diterima di muka. Ini juga sama. Harus disesuaikan. Pendapatan diterima di muka ini ingat bukan pendapatan nih. Kemarin waktu perusahaan jasa masih banyak salah. Waktu bikin laporan keuangan pendapatan diterima di muka ini masukin ke pendapatan, salah. Ini utang. Nih, ini utang. Kamu belum bekerja, kamu belum memberikan barangnya, tapi kamu udah dibayar lunas. Ya itu kan utang. Walaupun sekaligus ya itu sebetulnya kan pendapatan juga kalau nanti kita sudah kasih barangnya, nah itu kan jadi pendapatan kita, tapi selama transaksinya belum selesai, kita belum menyelesaikan kewajiban kita, yaitu masih berbentuk utang. Makanya ketika di akhir periode ini harus disesuaikan, ini bukan pendapatan nih, ini utang. Berapa banyak nih yang ternyata pendapatan diterima muka itu kita jadiin utang. Lalu beban-beban yang masih harus dibayar, misalkan beban gaji, beban lain-lain lah ya, yang memang kita harusnya bayar saat itu tapi belum kita bayar. Itu harus dicatat dan disesuaikan. Lalu ada lagi piutang nih, pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini juga sama. Ada pembeli yang belum bayar, masih punya piutang sama kita, nah, kita harus catat, kita hitung berapa banyak nih yang masih harus kita terima. Entah itu karena tidak tertagih atau memang jangka waktunya memang belum kita dapetin untuk tagih. Jadi itu harus dicatat sebagai piutang. Sama juga ini piutang tidak tertagih, berarti harusnya tertagih di bulan itu tapi belum. Ya entah itu mungkin karena si pembelinya lagi keluar kota lah, nggak ada orangnya, atau misalnya memang belum bayar, dia minta keringanan dan sebagainya, nah itu kita catat juga. Jadi cuma 7 ya, cuma 7 akun yang perlu disesuaikan. Sisanya nggak usah, kayak kas itu nggak usah lah, ya nggak usah disesuaikan. Nah di perusahaan ini, perusahaan dagang ini nih, nah di halaman awal ini ada data penyesuaiannya yang bisa kalian lihat. Si perusahaan Surya Sejati. Ternyata di tanggal 31 Desember nih di akhir bulan ada ini nih, ada 6 catatan data yang perlu disesuaikan. Nah, ini perlu kita catat. Kita catat di jurnal penyesuaian namanya. Nih, kita catat di jurnal penyesuaian. Nah, kita bahas satu-satu. Yang A nih misalkan ya. Tanggalnya tanggal 31 Desember. Di situ lihat, di data A, pendapatan bunga dari wesel tagih. Di situ ada pendapatan bunga dari wesel tagih yang belum diterima. Ada nih berarti ya, termasuk nih. Pendapatan yang masih harus diterima. Berarti kita belum terima tuh. Harusnya kita terima, tapi di tanggal 31 kita belum terima. Sebesar 80.000. Nah, gimana nyatetnya? Lihat di ini nih, pendapatan yang masih harus diterima itu bentuknya kan piutang. Berarti pendapatan bunga ini ya yang belum diterima sebesar 80.000, berarti ini termasuk ke dalam yang namanya piutang bunga. Kenapa bukan piutang usaha? Sebelumnya kan ada piutang usaha. Nah, ingat, kalau di perusahaan dagang, akunnya harus lebih detail, lebih spesifik. Kalau ternyata ini piutangnya dari piutang dagang, nama akunnya piutang dagang.
Kalau ini ternyata bukan dari kegiatan usaha nih, tapi dari bunga. Berarti kita buat akun baru, namanya piutang bunga. Nah, makanya di jurnal penyesuaian ini pasti akan muncul akun-akun baru, nama akun baru. Kalau di perusahaan dagang, harus dipisah. Ada piutang dagang, piutang usaha. Ini piutangnya dapat dari bunga. Nanti mungkin ada piutang bunga dari bunga bank. Nah, berarti masuk ke piutang bunga, bukan ke yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Berarti piutangnya bertambah kan, kita terima nih sesuai aturan debit kredit, kita catat di debit senilai 80.000. Nah, ini dari mana nih? Kita dapat dari pendapatan. Tapi sama, bukan pendapatan usaha kita ini dapatnya, tapi dari pendapatan bunga. Dari pendapatan bunga senilai 80.000 juga. Nah, jadi pasti kalau di perusahaan dagang atau perusahaan jasa, ketika masuk di jurnal penyesuaian, pasti akan muncul akun-akun baru. Nah, ini juga sama. Karena transaksinya yang penyesuaian ternyata ada pendapatan bunga dari wesel tagih yang belum diterima sebesar 80.000. Nah, pencatatan di jurnal penyesuaiannya seperti ini. 80.000 itu dari piutang. Kreditnya karena pendapatan kita bertambah 80.000. Berarti catatlah nama akunnya pendapatan bunga senilai 80.000. Itu. Oke? Jadi kalau misalkan Pak, saya buat akun baru nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kalau memang ternyata itu bukan dari transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Ini kan dari bunga. Sebelumnya transaksinya nggak ada yang hubungan dengan pendapatan dari bunga nih. Kita buat akun baru boleh nggak? Boleh. Nanti tinggal ditambahkan saja nama akunnya. Apa, nomor akunnya berapa? Itu boleh ditambah. Yang kedua, yang B ini sama nih, di 31 Desember juga sama. Di situ lihat tuh persediaan akhir barang dagangan itu sebesar 75.854. Setelah kita hitung nih stok opnam namanya nih, ya. Di akhir bulan ternyata persediaan barang akhir kita itu setelah dihitung ada senilai 75.854. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus sesuaikan stok awal dan stok akhir ini kita lihat kan, karena ini kan kita hitung nanti di laporan keuangan. Jadi stok yang ada berapa, yang awal berapa, akhir berapa, nah yang sudah terjual berapa, nanti yang ada retur berapa. Nah ini kita akan hitung. Nah ketika masuk di jurnal penyesuaian, nah makanya kita akan masukkan yang namanya untuk mengetahui selisihnya nanti ada namanya tuh akun ikhtisar laba rugi. Ini sama di jurnal penutup. Ketika kita jurnal penutup, untuk menutup kita pakai akun ikhtisar laba rugi. Nah sama, ketika kita menghitung persediaan awal dan akhir, kita pengen tahu nih yang kepake berapa nanti, yang kita hitung yang terjual berapa nanti, yang retur berapa, menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Nah kita lihat stok awalnya berapa nih. Kita hitung stok dari stok awal dulu. Persediaan barang dagangan. Awal ya, kita lihat dulu yang awal. Awal itu berarti sebelum terjadi transaksi dan sebagainya. Lihat stok awalnya berapa nih. Stok awalnya lihat di daftar saldo sebelum penyesuaian. Oh ini belum keisi ya, masih besar. Jadi saya langsung ke atasnya. Loh. Kita lihat di sini berarti. Di stok awalnya berapa nih? Persediaan barang dagang nih, awal nih kan.
Persediaan barang dagangan awal 99.120. 99.120, berarti kita pindahkan stok awalnya dulu. 99.120. Ini stok awalnya 99.120. Nah, baru kita masukkan persediaan yang akhir. Persediaan barang dagangan akhir. Yang akhirnya berapa? Yang akhir ini tadi 75.854.000. Nah, berarti ini kreditnya ikhtisar laba rugi. Rugi. Akhir juga nih. Stok akhir senilai 75.854.000. Nah, jadi di sini bisa ketahuan nih, bisa kelihatan. Stok awalnya kan segini nih 99.120. Ketika kita tutup pakai ikhtisar laba rugi, kita jadi tahu nih selisihnya berapa nanti. Dari 99.120 jadi 75.854. Nah, ini kita tahu nih. Nanti kan pasti ini kan dikredit nih. Ini di debit. Nah, ini kan nanti berkurang nih. Kita tahu nih berapa nih barang yang terjualnya udah berapa banyak. Nah, seperti itu. Makanya menggunakan ikhtisar laba rugi namanya. Itu ya, jadi cara menyesuaikan persediaan barang dagangan ketika masuk di jurnal penyesuaian, lakukan seperti ini. Tutup dulu persediaan barang dagang awal menggunakan ikhtisar laba rugi. Tadinya kan persediaan ini di debit nih. Kita tutup, balikin ke sisi kredit menggunakan ikhtisar laba rugi. Nah, persediaan barang akhirnya baru kita pakai yang akhir nih. Menggunakan ikhtisar laba rugi juga. Jadi nanti ketahuan tuh di berikut-berikutnya ini terhitung kan jadi mengurangi sebenarnya. Kenapa Pak nggak langsung dikurangin aja nih 99.120 kurangi 75.854 gitu ya, kan lebih simpel istilahnya gitu kan, kita jadi tahu tuh selisihnya berapa awal sama akhir. Kalau secara akuntansi memang harus seperti ini, nggak bisa langsung hitung kurangi aja selisihnya berapa gitu, nggak bisa. Dalam pencatatannya harus seperti ini. Itu cara pencatatannya saja. Aturannya memang seperti itu untuk mengetahui persediaan barang dagang, persediaan akhir. Nanti dihitung berapa banyak yang terpakai atau yang terjual dan sebagainya. Yang C, asuransi yang terpakai sebesar 1 juta. Nah, ini berarti termasuk beban dibayar di muka nih. Tadi contohnya beban asuransi. Nah, berarti karena yang terpakai itu senilai 1 juta, nah kita kan harus tahu dulu nih, dia tuh bayar asuransinya berapa banyak kan. Nah, ketika masuk jurnal penyesuaian sama ketika di perusahaan jasa, saya bilang kan, kalau yang udah kepake jadiin beban aja semua. Kan ini bisa dicatat sebagai aset, bisa dicatat sebagai beban. Cara hitungnya aja yang berbeda dan cara pencatatannya yang beda. Tapi kan saya bilang lebih baik apapun yang sudah kita pakai, yang sudah lewat, jadilah itu sebuah beban. Karena udah selesai, dianggap sudah selesai. Makanya asuransi terpakai 1 juta ini kita akan hitung. Yang kepakainya udah berapa banyak sih. Berarti lihat lagi datanya. Data asuransi ini, asuransi dibayar di muka nih. Senilai 3 juta kan. Nih. 3 juta, turun ke bawah. Nih, asuransi dibayar di muka itu senilai 3 juta. Berarti di sini keterangannya asuransi yang terpakai itu senilai 1 juta.
asuransi yang terpakai 1 juta. Bentar, saya lihat dulu di sini ya. Takut salah. Kita hitung dulu. Beban asuransi di situ, asuransi yang sudah terpakai berarti kita jadikan beban. Berarti ini kasih kita jadikan beban asuransi, ya. Beban asuransi. Terus artinya kita pakai catatan aja boleh sini, ikutin pakai catatan. Asuransi yang sudah terpakai senilai 1 juta dari asuransi dibayar di muka. Nah, nilainya berapa nih? 1 juta. Asuransi yang terpakai sebesar 1 juta. Berarti itu beban yang sudah kita selesaikan senilai 1 juta kan? Nah, berarti asuransi dibayar di mukanya berkurang nanti 1 juta. Karena kan yang terpakai senilai 1 juta. Nah, sip. Berikutnya, itu asuransi. Yang D, perlengkapan toko. Nah, harus disesuaikan juga kan nilai perlengkapannya berapa nih. Perlengkapan toko yang tersisa. Kalau ada yang sisa berarti ada yang sudah dipakai. Nah, kita catat, jadikan beban lagi. Nah, tapi kan kita harus tahu nih perlengkapan toko yang kepakai ini berapa banyak. Toko yang sudah terpakainya berapa banyak? Kita lihat dulu kan. Perlengkapannya, nilai perlengkapannya berapa? Nilai perlengkapannya, lihat di daftar sebelumnya nih. Perlengkapan toko 2320 ya. Perlengkapan tokonya 2320. Perlengkapan tokonya hitung dulu 2320. Nah, berarti kan kita pengen tahu nih yang sudah terpakai karena di sini keterangannya yang D ini yang tersisa. Yang tersisanya ini 840, berarti kita kurangi aja 840. Berapa nih? 2320 840. Hasilnya 1480. 1.480. Nah, ini yang kepake. Dan yang terpakai ini kita jadikan beban. Beban perlengkapan senilai 1.480. Berarti perlengkapannya berkurang. Perlengkapan toko ya, pokoknya toko. Perlengkapan toko 1.480.000. Sama, perlengkapan juga kita jadiin beban saja karena kan sudah kepake. Kita hitung yang sudah terpakai aja, jadiin beban aja semua. Selanjutnya yang bagian E. Sama di 31 Desember juga. Penyusutan peralatan toko. Nah, peralatan tokonya ada penyusutan sebesar 7.088.000. Nah, sama, ini juga kita jadiin beban.
beban penyusutan peralatan toko senilai 7.088.000. Nah, berarti kreditnya ada yang namanya akumulasi penyusutan peralatan toko senilai 7.088.000. Terakhir, sama ya kalau menghitung penyusutan itu seperti perusahaan jasa sama, dijadikan beban. Penyusutannya udah berapa tuh? Terus ada namanya akumulasi. Karena nanti akan diakumulasi. Yang F ada di situ beban gaji. Tapi gaji yang belum dibayar. Berarti ada beban utang gaji yang harus kita catat di jurnal penyesuaian. Berarti beban gaji bagian penjualan dulu berapa tuh? Senilai 320. Lalu ada beban gaji bagian kantor. Nah, ini dipisah karena nama akunnya berbeda. Walaupun sama-sama gaji tapi bagiannya beda. Ini yang kita catat sebagai utang. Utang gaji. Utang juga dipisah tuh, bukan utang usaha tapi ini utang dari gaji kan. Kita catat jumlahkan 320 1124 32 430. Nah, itu sebagai utang gaji. Nah, baru kita hitung. Sisi debit kreditnya berapa banyak nih? Nah, saya hitung dulu. Tambah 5 854 tambah 3.000 tambah 1480 tambah 7088 tambah 3.000. Totalnya totalnya 266974. Salah deh. Yang kalian berapa totalnya? Salah itu. Coba ya. 80.000 tambah 185 054 punya Beatrice. Yang lain sama nggak? Terus saya hitung, bisa hitung lagi. Bentar ya. 99120 tambah 75854 tambah 480 tambah 7088 tambah 320 tambah 122 tambah 185054. Oke. Satu 185054. Benar ya? Jumlahnya 185054. Oke, sama berarti ya. 185054. Save. Berarti sudah seimbang antara sisi debit dan kreditnya. Nah, begini ya. Jadi cara
menyesuaikan, mencatat di jurnal penyesuaian. Jadi nggak semua akun, tapi hanya akun ini saja nih, 7 akun ini yang dipisahkan untuk dihitung di jurnal penyesuaian. Selesai tentang jurnal penyesuaian. Jadi yang perlu dicatat ketika kita mencatat atau menyesuaikan data untuk dicatat di jurnal penyesuaian, yang pertama adalah tidak semua akun harus disesuaikan. Hanya akun-akun tertentu saja yang memang harus disesuaikan. Ada 7 tuh. Terus ketika mencatat, kalau misalkan ada transaksi yang mengakibatkan harus membuat akun baru atau tidak ada akun sebelumnya, boleh dibuatkan akun baru. Contoh yang ini A kan, kita ada pendapatan tapi bukan dari pendapatan usaha nih, tapi dari bunga bank, bunga sewa dan sebagainya. Nah, kita catat itu sebagai akun baru. Buka akun baru nggak apa-apa, tulis pendapatan dari bunga, piutang bunga. Jadi ketika di jurnal penyesuaian pasti akan muncul akun-akun baru. Itu hal yang wajar. Kalau memang tidak, karena kan di perusahaan dagang ini akun-akunnya sekali lagi saya bilang ini lebih spesifik, lebih detail. Jadi nggak, kalau perusahaan jasa kan kayak piutang nih, dia mau piutang usaha, piutang jasa, piutang apapun masuk jadi piutang jadi satu. Pendapatan apapun tulis jadi semua pendapatan. Itu kalau di perusahaan jasa. Tapi kalau perusahaan dagang tidak boleh, harus sesuai dengan transaksi. Itu. Yang kedua, ketika menutup stok awal, menghitung stok awal dan stok akhir, gunakan akun ikhtisar laba rugi. Kita tutup dulu awal dan akhir. Jadi supaya nanti ketika kita pindahkan nih, setelah ini kita pindahkan ke buku besar, kita jadi tahu nanti berapa yang digunakannya berapa banyak. Ini juga sebagai dasar nanti menghitung di laporan keuangan. Beban-beban ya yang dibayar di muka ketika masuk jurnal penyesuaian, catat semua itu sebagai beban. Ya, kayak perlengkapan, asuransi, beban sewa, nah itu jadi beban aja semua karena sudah dipakai, sudah lewat, kita hitung yang sudah terpakai saja, catat sebagai beban. Walaupun ada yang mencatat sebagai harta, ya nggak apa-apa juga, tapi kalau saya prefer lebih baik ya itu udah lewat, segala sesuatu yang udah lewat, udah ya udahlah kita bayar gitu, kita catat sebagai beban saja. Lalu penyesutan juga sama untuk peralatan, kendaraan, mesin, ya. Jadiin beban juga itu. Penyusutannya mau ditetapkan misalkan 10% lah, atau misalkan udah ada angkanya oleh perusahaan, ya kita catat aja itu sebagai beban. Sama nih, yang perlu kita bayar, yang belum kita bayar, ya termasuk utang kita juga catat. Seperti itu. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Mengenai jurnal penyesuaian. Silakan kalau ada yang mau ditanyain dulu di tentang jurnal penyesuaian. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke proses berikutnya. Proses berikutnya adalah setelah kita buat jurnal penyesuaiannya, kita sudah tahu, kita sudah menyesuaikan semuanya. Kita pindahkan data yang ada di jurnal penyesuaian ini ke buku besar lagi. Pindahkan ke buku besar lagi. Nah, supaya kita mengetahui setelah disesuaikan nominal yang sebenarnya itu berapa. Nah, ini kita pindahkan lagi lah ke buku besar. Nah, saya siapin dulu buku besarnya. Nih. Nanti kamu lihat datanya jurnal penyesuaian, pindahin ke buku besar ini. Jadi semua akun-akun yang ada di buku besar, yang ada di buku besar, yang ada di jurnal penyesuaian, nah kita pindahin ke buku besar. Nah ini kan buku besar nih yang paling kiri. Nah itu kita pindahkan lagi ke situ. Dengan uraiannya berarti kita pakai uraian keterangannya adalah jurnal penyesuaian. Oke, kita lihat satu-satu. Kas nggak ada ya, skip aja nih, skip.
Piutang usaha atau dagang juga nggak ada. Nah, kita kan mempindahinnya ini nih. Terus skip, kalau nggak ada lewat aja. Nah ini nih, ada persediaan barang dagangan. Kita lihat di sini. Ada kan di jurnal penyesuaian ada persediaan barang dagangan kan? Ada dong ini nih. Nah ini kita pindahin. Ini kan ada. Nah kita pindahin nih. Persediaan barang dagangan ini. Tulis dulu tanggalnya, berarti tanggal 31 Desember. Sama nih 31 Desember. Uraiannya ini dia dapat dari mana datanya? Dapat dari jurnal penyesuaian, tulis di situ jurnal penyesuaian. Karena kita ambil dari jurnal penyesuaian. Lihat di situ. Yang pertama, persediaan barang dagangan ini 99120 di kredit. Kita pindahin dulu. 99120 di sisi kredit. Saldonya 0. Yang tadi saya bilang ditutup. Saldo awalnya ditutup. Nah, baru kita masukkan yang berikutnya. Masih dari jurnal penyesuaian. Ya. Persediaan barang dagang akhirnya di debit 75854. 75854. Nah, ini jadi stok akhir nih. 7500854. Nah, ini jadi stok akhir kan? Jadi di buku besar juga kelihatan di sini nanti saldonya. Ganti dulu biar lebih. Nah. Tuh. Nih, saldo akhirnya 75854 kan itu jadi saldo akhir nih. Persediaan stok akhirnya memang segini nilai kan? Makanya kenapa pencatatannya harus seperti ini, ditutup dulu, artinya dinolkan dulu nih si stok awalnya. Pakai ikhtisar laba rugi. Oke, berarti ini udah ya. Ini sudah kita pindahkan. Tandain dulu. Ini udah. Berikutnya ada asuransi dibayar nih. Asuransi dibayar di muka ya. Tadi ada kan? Nih, asuransi dibayar di muka senilai 1 juta. Kita pindahkan sini tanggal 31 Desember dari jurnal penyesuaian senilai 1 juta di kredit. Nah, ini di debit, saldo akhirnya di debit 3 juta, ada masuk di jurnal penyesuaian di kredit 1 juta, berarti berkurang ya, dikurangi. Karena beda pos sisanya 2 juta. Karena kan tadi kan ini yang terpakai, ini sudah terpakai. Ini yang sudah terpakai. Tuh. Saldo akhirnya 2 juta. Kan tadi asuransi yang sudah terpakai ini 1 juta, benar kan? Jadi berkurang tuh. Dari 3 juta jadi 2 juta. Lalu berikutnya lagi ada perlengkapan toko. Perlengkapan toko di buku besar nih bawahnya. Ada di sini kan? Nih, perlengkapan toko. Kita pindahin. Perlengkapan toko di kredit 1480. Di buku besar perlengkapan toko juga sama. Kita masukkan dari jurnal penyesuaian. Senilai di kredit 1480. Berarti dikurangi nih, 2320 kurangi 1480. 2320 dikurangi 1480 sama dengan 840. 840. Nah, ini kan yang sisa tuh, bener kan? Yang tersisa.
Sisanya kan 840 yang kepakainya 1480. Nah, ini kan jadi ketahuan nih. Yang tersisa segini nilainya sekarang. Karena ini udah kepake untuk perlengkapan toko. Terus berikutnya apalagi kita lihat di buku besar, pindahin lagi. Akumulasi penyusutan peralatan toko ada ya. Akumulasi penyusutan peralatan toko. Nah, akumulasi penyusutan peralatan toko. Kita pindahin. Akumulasi ini berarti 31 Desember, akumulasi penyusutan peralatan toko dari jurnal penyesuaian senilai 7.088.000. Nah, ini sama-sama dikredit, berarti tinggal kita jumlahkan. 17 juta, berarti saldonya 17.800.168. Nah, tuh akumulasi kan jadi bertambah dia. Akumulasi penyusutan peralatan toko udah kita pindahkan. Apalagi nih, utang dagang, utang usaha ada nggak? Nggak ada. Utang dagang, utang usaha. Terus modal nggak ada, prefer nggak ada, penjualan nggak ada, retur nggak ada, potongan penjualan nggak ada, pembelian nggak ada, retur, potongan pembelian nggak ada. Nah ini beban-beban nih kayaknya nih. Beban angkut nggak ada, beban penjualan nggak ada, beban angkut pembelian nggak ada, beban penjualan nggak ada, beban gaji nih ada nih. Nah, bagian gaji, bagian penjualan ada ya. Tuh, beban gaji, bagian penjualan. Pindahin. Beban gaji, bagian penjualan. 31 Desember. Ini dari jurnal penyesuaian senilai 320.000. Berarti kita tambahkan nih dari saldo sebelumnya 61.680 tambah 320.000. Jadi 62 juta. Pas. Nah. Jadi 62 juta. Pas. Save. Beban iklan nggak ada. Skip. Beban iklan skip. Penjualan rupa-rupa nggak ada. Beban gaji bagian kantor. Ini ada nih. Nih, beban gaji bagian kantor. Pindahin lagi. 31 Desember. Jurnal penyesuaian senilai 112. Ini ya, beban gaji bagian kantornya ada nih. Beban gaji bagian kantor. Nah, ini tambah nih, 24 tambah 112 berarti 24. 112 352. Nah, beban gaji bagian kantor 24352. Nah, 24352. Nah, berikutnya beban sewa nggak ada, beban administrasi rupa-rupa nggak ada. Sudah. Nah, sisanya gimana? Sisanya ini kan nggak ada nih. Dari sebelumnya kan tidak ada. Nah, berarti kita buat aja sendiri.
Di buku besar kita buat, yang belum ada kita buat. Kan piutang bunga nggak ada nih, pendapatan bunga nggak ada sebelumnya kan. Terus ikhtisar laba rugi nggak ada, beban asuransi nggak ada, perlengkapan, beban perlengkapan ini kan nggak pada ada nih. Ini kita bikin aja, copy paste aja, punya orang, copy paste di bawahnya. Nah, kita buat yang pertama untuk apa tadi? Piutang bunga. Ini piutang bunga. Nah, piutang bunga tuh. Berarti ini di jurnal penyesuaian. Ih, kenapa gede semua? Jurnal penyesuaian senilai piutang bunga itu 80.000. Jadi kita ganti di sininya jadi ini kan belum punya nih, belum ada. Nah, berarti kita buat baru di buku besarnya. Tambahin. Piutang bunga udah nih. Pindah ke buku besar. Di buku besarnya nggak ada kan, karena ini akunnya baru, dia bikin baru aja, nggak apa-apa juga. Terus copy aja nih, copy. Berikutnya, yang belum punya tempat di buku besar itu pendapatan bunga. Buat lagi. Senilai 80.000, ini gampang tinggal pindahin aja. Nah, pendapatan bunga udah ya, dikredit. Buat baru buku besar. Lalu berikutnya lagi, bikin baru lagi. Untuk Pak, ini yang di kertas tempatnya nggak muat, Pak. Kalau yang di kertas ya bikin lagi aja. Sama kayak ini, boleh di line paper atau di kertas HVS juga boleh. Ya kan coba buat nambah ini aja ya, nambah buku besarnya untuk akun di buku besar. Ada ikhtisar laba rugi. Kalau yang di kertas berarti nggak apa bikin di line paper boleh, atau di HVS buat nambahin boleh. Sama nih jurnal penyesuaian, kita lihat ikhtisar laba rugi yang pertama. Ikhtisar laba rugi yang pertama ini di sisi debit 99.120. 99.120. Saldonya berarti 99.120. Lalu ada lagi ikhtisar laba rugi. Nah, ini masih 2 kali. 31 Desember di jurnal penyesuaian juga di kredit 75.854. Nih, kan jadi ketahuan tuh saldonya berapa nih. Sisanya 23.266. Nah, pindahkan. Nah, ini udah nih kita pindahin. Ikhtisar laba rugi udah. Ini juga udah nih ya. Sedang dagang udah. Terus berikutnya, piutang udah, bikin pendapatan bunga udah, ikhtisar laba rugi juga udah. Beban asuransi ini kita buat. Beban asuransi, buat lagi buku besarnya untuk beban asuransi. Masukkan di sini beban asuransi. Beban asuransi 1 juta di debit. Ting, ting.
1 juta di debit, kredit salah. Berarti saldonya juga 1 juta di debit. Nah, beban asuransi sudah juga, beban asuransi. Berikutnya lagi, nih beban perlengkapan toko. Beban perlengkapan toko kita masukkan juga. Beban perlengkapan toko. Copy lagi. Nggak cukup. Ini beban perlengkapan toko. Buat beban perlengkapan tokonya 1480 di debit. 1480 di debit. Nah, itu beban perlengkapan toko. Dan yang belum dipindah, ini 2 lagi berarti nih, beban penyusutan peralatan toko sama utang gaji. Oke, kita buat lagi. Beban penyusutan peralatan toko 7088 di debit 7088. Save. Terakhir berarti jurnal di sini utang gaji nih yang belum ya. Kita masukkan, kita buat lagi di sini utang gaji. Utang gaji. Utang gaji. 432. 432 di kredit. 432 di kredit. Nah, utang gaji sudah. Jadi ketika kita pindahkan dari jurnal penyesuaian ke buku besar, tapi di buku besar seperti tadi nih contohnya nggak ada, tidak ada nama akunnya, berarti buat baru di buku besarnya. Kayak gini nih kan. Tuh. Jadi kita buat baru. Tadi yang nama itu berarti dari piutang bunga ya. Dari piutang bunga, pendapatan bunga, nih nama. Karena kan ini sebelumnya belum ada. Nah, kita buat baru aja nih, piutang bunga, pendapatan bunga. Terus ada lagi ikhtisar laba rugi, ini kita buat. Beban asuransi, beban perlengkapan toko, beban penyusutan peralatan toko, utang gaji. Nah, sudah. Kalau tidak ada di itunya, buku besarnya kita buat baru. Nah, begitu. Jadi dipindahin lagi dari jurnal penyesuaian ke buku besar.
Dah. Kita selesai hari ini sampai di buku besar setelah penyesuaian. Nah, minggu depan lanjut lagi. Hari ini sampai buku besar ini aja. Buku besar setelah. Memindahkan dari si jurnal penyesuaian ke buku besar. Gitu. Ada yang tanya dulu nggak? Kalau tidak ada, sampai ketemu lagi minggu depan. Oke? Good morning semuanya, selamat pagi. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Thank you, Pak. Thank you, Pak.